Surat untuk An. Hai An, apa kabar? Sudah terlalu lama ya kita berpisah. Jika dihitung dengan jarak dan waktu, entah sudah berapa kali matahari terbit. Dan tak kuhitung berapa rindu yang sudah pekat dan begitu menyumbat. Kamu sedang apaan? Apakah kamu masih suka sendiri menunggu pagi di depan kelas saat kuliah terlalu dini terjadwal? Apakah kamu masih suka berpura-pura tidak menungguku? Padahal aku paham dari sorot matamu bahwa kamu juga menantikanku di pagi teras kantin kampus kita. Lucu ya? Sepagi itu kita berdua yang lebih awal datang, sementara embun baru menetas, rumput gigil kedinginan, lalu suara katak yang terperangkap pipa saluran air, suaranya nyaring, menemani kita yang terdiam, dan tak ada yang berani memulai percakapan. Teman-teman yang belum datang seakan mengerti bahwa kita perlu waktu untuk berdua, lalu menyibak hari bersama setumpuk tugas dosen yang harus kita serahkan secepatnya. Oh iya, An, apakah kamu masih ingat? Aku menulis puisi dan terbit di seluruh toko buku di negeri ini. Tentunya kamu masih ingat, bukan? Sebab di dalamnya dari halaman pertama sampai terakhir, aku menulis tentangmu. Tentang perjalanan kita yang teramat panjang dan penuh rintangan. Aku menulis tentang celana jeansmu yang setia. Tentang kacamatamu yang membuatmu begitu ideal. Tentang wangi rambutmu di pagi hari. Dan tentang diammu ketika aku tahu kamu cemburu dengan anak noktariat yang kosnya berdekatan dengan kamarku. Aku masih ingat itu, An. Aku tidak akan pernah lupa. Ingatanku begitu tajam melekat hingga kini. Tapi kamu tahu kan, An, bahwa aku selalu tak pernah meninggalkanmu begitu saja. Sebab hatiku sudah tertancap semenjak awal perkenalan kita di kampus biru. An, masih ingat gak ketika sore sepulang kuliah kita sering ke Malioboro dan bercakap di Dunkin Donut? Waktu-waktu kita habiskan dengan bahagia. Setelah itu aku selalu mengantarmu pulang ke Magelang dengan motor bebek Astrea buatan 83. Lucu ya? Padahal Jogja Magelang bukan jarak yang dekat, An. Tapi motor itu sepertinya paham dan tidak pernah mogok. Motor tua itu mengerti kalau kita sedang kasmaran. Dia setia selalu menyala tanpa mengeluh, mengantarmu dalam terik dan hujan. Aku senang loh, An, saat kita melintasi Muntilan, Tempel, dan kuburan di atas bukit. Karena sepanjang perjalanan itu, pelukanmu tak pernah lepas. Kemudian matamu sedikit haru saat jarak rumahmu sudah dekat. Ya, aku tahu. Kamu takut sekali berpisah denganku. Kamu takut sekali aku tinggal. Padahal esok kita bertemu lagi di kampus. Aku melihat ketakutanmu begitu dalam melekat di matamu yang hitam. Aku jadi kangen Jombor, An.
Aku kangen Merapi. Aku kangen Borobudur. Aku kangen sepulang kuliah kita ngobrol di Malioboro. Kapan waktu kita napak tilas ya, An? Kita susuri lagi jalan-jalan yang pernah kita lalui. Janjian, jika ke Jogja, kabari aku. Hari wisuda pun tiba. Kamu lebih dulu, sedangkan aku menyusul karena skripsiku belum kelar. Aku iri dengan kecepatanmu. Aku iri dengan kecerdasanmu menyelesaikan segalanya. Sementara aku masih asik bermain-main dan santai dengan teman-teman. Tibalah toga baju kebesaran, dan kedua orang tuamu hadir di Geraha Sabah. Aku tidak datang karena aku tidak ingin mengganggu seremonial kamu dan keluargamu. Aku tidak ingin membuat suasana gaduh karena kehadiranku. Iya, karena aku tahu mereka tidak setuju dengan hubungan kita. Maafkan aku ya, An, jika waktu itu tidak sempat menyaksikanmu di hari bahagia. Singkat ceritaan, aku pun akhirnya bertoga bangga dan menyusulmu meraih selembar kertas bernama ijazah. Waktu itu hanya emak yang menyaksikanku di wisuda, sementara bapak sakit keras dan tak bisa mendampingiku. Dan kamu pun alpa, karena orang tuamu tidak mengizinkan kamu pergi hari itu. Aku sedih, An. Aku mencari-cari di tribun dan semua deretan bangku yang ada, tapi wajahmu tak kutemukan. Hingga petang datang, hingga gedung sepi dan dilurup matahari. Aku kehilangan kamu, An. Lalu aku sendiri menyusuri jalan Jogja usai wisuda. Sangat perih, kecewa, campur aduk. Buat kamu surat ini aku tulis, An. Jadi teringat dulu ya, aku sering mengirim kaset berisi suaraku. Terkesan gombal, tapi itu caraku menyatakan cinta. Karena aku paling malas menulis. Aku merekam dengan kaset kosong berdurasi 30 menit, menggunakan Walkman zaman dulu. Ya, selalu begitu. Entah sudah habis berapa rupiah aku belanjakan kaset itu. Aku malas menghitung, karena rasa sayangku lebih besar artinya daripada persoalan uang. Lelah, An. Setelah perkuliahan berakhir, kita pun jarang dan hampir tidak pernah bertemu. Sampai akhirnya setelah beberapa tahun, ada teman yang mengabari bahwa kamu kerja di salah satu kantor hukum di Bilangan, Jakarta Utara. Aku berusaha mencarimu, dan akhirnya kita bertemu. Kalau tidak salah, kita bertemu di malam itu di Mall Sunter, ya. Aku tak mampu mengungkapkan kegembiraan perasaan saat itu. Indah sekali, bahagia sekali, dan seakan terasa tak percaya. Kita pun kembali bersama, meski tidak terlalu lama. Karena kamu pun harus hijrah ke Medan untuk menjadi seorang dosen di salah satu perguruan tinggi ternama di sana.
Aku tak mampu melarangmu saat itu. Aku tak mampu menahanmu. Hingga pada waktunya tiba, kau pun pergi, meninggalkan aku sendiri di sini. Dan lagi-lagi, aku begitu kehilanganmu. Teringat denganmu saat ini begitu sesakan. Apalagi saat minggu pagi, waktu itu kamu minta aku mengantarmu ke gereja untuk ibadah, sementara aku menunggu di parkiran. Sebab aku tahu hari itu kamu akan menyampaikan berita bahwa kamu akan pindah ke Medan dan berdomisili di sana dalam waktu yang begitu lama. Aku hanya membayangkan hari-hari ke depan tanpamu yang begitu berat. Sangat berat. Karena aku terbiasa denganmu dalam segala hal. Ketika zuhur datang dan kau menyempatkan diri menemaniku ke sebuah masjid di tengah kota, ya, kita selalu bergantian saling menunggu. Keyakinan kita yang berbeda tak pernah membuat kita jauh saat itu. Malah semakin dekat, semakin erat. Aku kangen kamu, An. Aku sudahi dulu surat ini, An. Jaga diri baik-baik. Meski sudah bertahun kita berpisah, tapi aku yakin rasamu masih sama dengan rasaku. Tak pernah terbagi. Seperti janji kita dulu yang tidak akan terpisah. Walau akhirnya terpisah juga oleh keyakinan yang tak bisa dipertahankan. Terima kasih atas kebersamaan kita dulu, An. Terima kasih udah mau nyetrika bajuku di kos. Terima kasih sudah mengizinkan aku mengantarmu pulang ke Mertoyu dan Magelang. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kenangan yang sudah kamu berikan kepadaku. Indah, An. Berwarna. Begitu indah. Dan aku tidak akan menukarnya dengan apapun. Suatu saat nanti, boleh aku menjenguk kotamu dan kita berbincang tentang hari-hari yang kita lalui. Meski masing-masing telah mempunyai jalannya sendiri. Sekali lagi, jaga diri baik-baik, ya, An. Semoga kamu sukses dan selalu di dalam lindungannya.